Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Buka lowongan istri kedua. Syahla menghela nafas panjang sebelum melangkahkan kakinya masuk. Mungkin kalau mereka berdua kemari 4 bulan yang lalu, Syahla tidak akan sudi masuk berdampingan dengan suaminya itu. Mau ditaruh di mana mukanya? Hampir semua teman-teman seangkatannya tahu betapa Syahla membenci Ustadz Amar. Pasti mereka semua akan heboh mengejek dirinya yang seperti terkena karma. Tapi sekarang Syahla memilih untuk tidak memperdulikan hal itu. Selamat datang putraku, Abah Ridwan, pengasuh pondok pesantren Al-Raudah yang menyambut langsung kedatangan mereka. Ibunya Siti, istri Abah Ridwan juga ikut menyambut dengan antusias. Cah Ayu, ucapnya sembari mencium kedua pipi Syahla. Syahla membalas dengan memeluk gurunya. Yuk, masuk, Mbak Santri sudah siapkan masakan spesial untuk kalian. Abah Ridwan sudah merangkul Ustadz Amar dengan erat. Seolah tidak rela santri kesayangannya itu direbut orang lain. Syahla juga mengikuti Ibu Nyai Siti yang menggandengnya masuk ke dalam rumah. Syahla duduk di kursi meja makan dengan canggung. Ustadz Amar duduk di sampingnya sementara Abah Ridwan dan Ibu Nyai Siti duduk di hadapan mereka. Selain mereka berempat, ada juga Gus Adil, putra kedua Abah Ridwan yang hanya berbeda satu angkatan dengan Syahla, serta Gus Rido, putra Abah Ridwan yang masih kecil, baru kelas 5 SD. Ayo, silahkan dimakan, Dok. Ibu Nyai Siti mempersilahkan. Syahla menganggukkan kepalanya canggung dan mengambil sedikit sayur dan lauk. Bukannya dia tidak menyukai makanan yang dihidangkan. Hanya saja ini pertama kalinya ia berada dalam satu meja makan bersama kiainya. Maka dia ingin menjaga image-nya sebagai seorang santri yang santun. Ustadz Amar sepertinya memperhatikan tingkah istrinya. Ia kemudian berinisiatif mengambilkan satu potong paha ayam goreng besar kepada sang istri. Makan yang banyak, kamu kan belum makan dari tadi. Syahla melotot. Aduh, gak peka banget sih jadi suami. Ya ampun, romantisnya ya Mi, ujar Abah Ridwan yang memperhatikan mereka. Dulu waktu kita masih jadi pengantin baru juga romantis kayak gitu. Apa iya sih, Bah? Kok Umi gak merasa Abah romantis ya sama Umi? Ibunya Siti tampak mengingat-ingat. Ya Allah, sayangku, cintaku, apa selama ini masih kurang perhatian suamimu ini kepadamu? Abah Ridwan meratap istrinya dengan tatapan sendu, dan kedua tangannya berada di depan dada. Apa perlu aku belah dadaku untuk membuktikan rasa cintaku padamu? Aduh, Abah, lebay. Ibunya Siti menutup wajahnya. Malu sama Amar dan Syahla. Ustadz Amar tertawa, dirinya sih sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Sementara Syahla hanya bisa tertawa kecil. Dia baru kali ini melihat sisi lain dari Kiai dan Ibu Nyai yang paling dihormatinya itu. Kalian nanti mau tidur di mana? Kebetulan kamar tamu masih kosong. Kalian tidur di sini saja ya. Syahla menoleh ke arah suaminya mendengar pertanyaan Ibu Nyai. Sebenarnya mereka sudah menduga akan terjadi hal seperti ini. Maka mereka sudah berunding selama di perjalanan. Kami mau tidur di asrama saja, Bu. Ustadz Amar menolak dengan halus. Kami lumayan rindu dengan teman-teman di pesantren dulu. Sayang sekali. Ibu Nyai Siti menggumam kecewa. Padahal kamarnya sudah kami persiapkan sejak jauh-jauh hari. Syahla dan Ustadz Amar saling berpandangan. Bagaimanalah ini, kalau Ibu Nyai sudah bicara begitu, tentu mereka tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Kalau begitu, kita menginap di sini saja, Bu. Syahla akhirnya mengalah. Lagi pula ketemu teman bisa kapan saja. Sepertinya kamar asrama juga sudah penuh.
takutnya kalau ketambahan kita akan makin sempit. Iya kan, Mas? Ah, iya benar, Ustadz Amar tergagap. Ia terkejut sejenak karena panggilan Mas yang disematkan Syahla padanya. Kita tidur di sini saja. Alhamdulillah, raut wajah Ibu Nyai Siti berubah senang. Biar Ibu bilang ke Mbak Dalam untuk membersihkan kamarnya sekarang. Sebenarnya tadi pagi sudah dibersihkan sih, tapi takutnya ada debu yang tertinggal. Ibu Nyai Siti langsung melangkah pergi tanpa sempat dicegah. Nanti kita ngobrol tentang program ngaji ya Le, ujar Abah Ridwan setelah kepergian istrinya. Abah sudah menyiapkan program baru. Abah butuh pendapat kamu. Baik Bah, Ustadz Amar tersenyum. Abah Ridwan sama sekali tidak berubah. Selalu senang membahas program untuk para santri dengannya. Yah, karena anak kandung sudah datang, anak angkat pergi dulu. Gus Adil yang sedari tadi diam saja beranjak dari kursinya. Monggo Gus, ucapnya pada Ustadz Amar, kemudian berbalik pergi meninggalkan meja makan. Sementara Abah Ridwan, Ustadz Amar dan Syahla melihat kepergian Gus Adil dengan heran. Nggak usah dipikirkan, ucap Abah Ridwan kemudian. Dari dulu dia memang begitu tuh. Nah, kita lanjutkan saja pembahasan kita. Sampai mana tadi? Iya. Oh iya, program yang baru itu begini. Syahla hanya mendengarkan percakapan kedua lelaki itu sambil mengangguk-anggukkan kepala. Pikirannya masih tertuju pada ucapan Gus Adil tadi. Kenapa dia merasa sepertinya Gus Adil tidak suka dengan kehadiran Ustadz Amar? Atau itu hanya perasaannya saja? Laksmi. Syahla sengaja masuk ke dalam asrama dengan mengendap dan menepuk pundak sahabatnya itu untuk membuatnya terkejut. Ternyata rencananya berjalan mulus. Laksmi yang sedang sibuk membaca kitab langsung terlonjak kaget. Astagfirullah, ayam. Entah kenapa, hewan itu yang selalu disebut Laksmi setiap kali ia terkejut. Dalam beberapa saat, Laksmi tampak mematung sambil menatap Syahla lamat-lamat. Mungkin benaknya sibuk berpikir, apa sekarang ini dirinya sedang bermimpi? Syahla, ucap Laksmi setelah kesadarannya kembali. Beneran Syahla? Syahla menganggukkan kepala dan memeluk sahabatnya. Iya, Laksmi, ini aku, sahabatmu yang paling cantik. Ya ampun, aku kangen banget. Laksmi balas memeluk Syahla erat-erat. Meskipun waktu sudah berlalu, kebiasaan mereka tidak berubah. Selalu saja heboh kalau sudah bertemu satu sama lain. Kesini sama siapa? Sama Ustadz Amar. Iya, Syahla menganggukkan kepala. Sama suamiku. Wah, Laksmi langsung berseru heboh. Suamiku enggak, tuh. Apa sih Mi? Kenapa teriak? Teman seasrama Laksmi berdatangan karena mendengar seruan Laksmi. Sejenak, mereka tidak menyadari adanya Syahla di sana. Setelah sadar, mereka malah ikut
ikutan berteriak heboh seperti Laksmi sebelumnya. Ya ampun, ada Mbak Syahla, istrinya Ustadz Amar. Mana? Pada akhirnya, kamar Laksmi penuh dengan anggota asrama yang penasaran dengan keberadaan Syahla. Syahla sendiri berada di tengah mereka sambil menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Mbak, gimana rasanya menikah sama orang ganteng? Lah, kalau di rumah, Ustadz Amar masih galak nggak? Kalian panggilan kesayangannya apa? Niat punya anak berapa? Ustadz Amar buka lowongan istri kedua. Enggak. Pertanyaan terakhir itu membuat Syahla membelalakan mata. Enggak ada istri kedua, cuma aku satunya yang jadi istri suamiku. Kemarahan Syahla malah membuat para santri putri semakin heboh. Syahla langsung menutup mukanya malu. Untunglah, beberapa saat kemudian, bel tanda mengaji akan dimulai berbunyi. Para santri putri yang semula mengerubungi Syahla langsung bubar sendiri menuju kelas masing-masing. Menyisakan Syahla dan Laksmi yang kebetulan tidak ada jadwal mengajar hari ini. Ya ampun, capeknya, Syahla menghela napas lega setelah mereka pergi. Dirinya sudah seperti artis yang sedang diwawancara para wartawan saja. Memangnya kabar pernikahanku dengan Ustadz Amar seheboh itu ya? Bukan cuma heboh, lah, tapi viral. Semua santri menobatkan hari pernikahan kalian sebagai hari patah hati sedunia. Lebay, Syahla mencibir. Padahal segalak itu, tapi banyak banget yang ngefans. Halah, galak begitu juga kamu tetap cinta tuh, sindir Laksmi. Makanya, jadi orang itu jangan terlalu benci sama orang lain. Karena benci sama cinta itu beda tipis. Syahla terkekeh. Bisa aja kamu, udah nggak usah bahas aku lagi. Kamu sendiri gimana, kuliah lancar? Alhamdulillah, lancar. Tahu nggak lah, dosen di kampusku itu ya. Seperti kebiasaan mereka sejak dulu, Syahla dan Laksmi saling bercerita tentang keseharian mereka masing-masing. Sesekali, mereka tampak mengenang kembali masa saat mereka masih belajar di pondok. Begitu seru sampai lupa waktu. Syahla baru kembali ke dalam setelah pukul 5 sore. Ia tampak celinguk ke seluruh dalam, lantaran ia tak melihat suaminya dimanapun. Suamimu sama abahku, Gus Adil tiba muncul entah dari mana. Yah, berdoa saja kamu bisa bertemu suamimu hari ini. Syahla hanya tersenyum tipis mendengar perkataan ketus Gus Adil. Ia sudah niat berbalik untuk kembali ke kamar, sebelum Gus Adil melanjutkan perkataannya. Bagian mana sih, dari Kang Amar yang lebih baik dari aku? Syahla membalikkan badannya sambil mengernyitkan dahi heran. Apa dia tidak salah dengar? Bukannya kamu juga putri dari Kiai Kondang di daerahmu?
Apa kamu tidak merasa sia kalau menikah dengan orang keturunan biasa saja? Gus Adil berjalan mendekati Syahla. Apa yang membuat Kang Amar lebih istimewa? Syahla menghela napas panjang. Rupanya ia tidak salah dengar. Gus Adil sepertinya mulai terang. Terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Ustadz Amar. Maaf Gus, Syahla menjawab tegas, tapi nadanya lembut. Saya tidak bisa menilai siapa yang lebih baik. Karena seyogyanya penilaian itu hanya Allah yang berhak menentukan. Lagi pula, saya sama sekali tidak merasa sia karena sudah menikah dengan suami saya. Karena suami saya jelas lebih bermartabat ketimbang seorang putra kiai yang membicarakan orang lain di belakang. Gus Adil tertawa, perkataan Syahla terdengar sopan, tapi menusuk. Kamu itu tipe orang yang mengucapkan semua isi kepalamu ya? Apa kamu tidak merasa sungkan kepadaku yang adalah putra dari kiaimu? Tentu saja saya merasa sungkan, makanya sekarang saya berkata sopan. Jenengan tidak tahu saja apa yang akan saya katakan kalau orangnya bukan jenengan. Gus Adil tertawa lagi. Kamu menarik, pantas saja para santri putra sering membicarakan tentang kamu. Oh ya, saya merasa tersanjung. Saya harap jenengan tidak termasuk dari orang yang membicarakan saya. Kalau dulu sih, aku tidak tertarik. Syahla ingin sekali menamparkan wajah Gus Adil yang terlihat songong. Tapi sekarang aku tertarik sekali. Apa kamu mau memutuskan hubungan dengan suamimu dan bersamaku saja? Syahla melotot. Maaf Gus, tapi saya punya selera dalam memilih pasangan saya. Rasanya, jenengan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan suami saya. Maksudnya, aku lebih rendah dari suamimu begitu? Tanya Gus Adil merasa tersinggung. Memangnya apa sih kelebihannya si Amar itu? Kenapa semua orang memuji dia? Kenapa abahku selalu menyebut tentang dia sepanjang waktu? Abah bahkan gak pernah membahas tentang program pondok apapun padaku. Tapi pada Amar yang baru datang Abah langsung cerita semuanya. Kalau soal itu, kenapa jenengan tidak tanya langsung saja sama Abah? Syahla sebenarnya sudah merasa kesal bukan main. Saya sebenarnya sudah memperhatikan jenengan sejak kita makan bersama tadi. Bukannya jenengan sendiri yang tidak tertarik dengan pembahasan program pondok? Setiap Abah mulai membahas tentang itu, wajah jenengan kelihatan masam dan tidak peduli. Beda halnya dengan suami saya yang menyambut dengan antusias. Tentu saja Abah akan memilih berbicara dengan orang yang sefrekuensi dengan beliau. Kalau jenengan merasa tidak terima, kenapa tidak langsung bilang ke Abah saja? Jenengan saat ini mengeluh sama saya juga percuma. Syahla menarik napas dalam untuk memenangkan diri. Bersambung.